Majelis Ulama Indonesia bersama Lembaga Pemuliaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam MUI mengeluarkan Fatwa nomor 86 tahun 2023 terkait hukum pengendalian perubahan iklim global. Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia mengapresiasi fatwa yang diterbitkan Majelis Ulama Indonesia terkait hukum pengendalian perubahan iklim. Sedangkan ketentuan dalam fatwa tersebut adalah upaya mencegah terjadinya krisis iklim, yakni mengharamkan segala bentuk tindakan yang menyebabkan terjadinya kerusakan alam. Inilah sebenarnya kita harus waspada bersama bagaimana perubahan iklim ini dapat kita mitigasi, merubah perilaku kita sehingga kita lebih ramah lingkungan. Majelis Ulama Indonesia akhirnya melaunching fatwa terkait perubahan iklim global. Wow, akhirnya di Fatwa MUI nomor 86 tahun 2023 terkait pengendalian perubahan iklim global, proses pembuatan fatwa ini sendiri melibatkan beberapa organisasi, yakni diantaranya seperti Pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam MUI, Mangka, Ekonusa, serta Umaforer Greenpeace Indonesia. Dalam fatwa tersebut disebutkan 2 poin utama. Poin yang pertama adalah segala tindakan yang dapat menyebabkan kerusakan alam dan memperburuk krisis iklim, hukumnya haram. Dan poin yang kedua adalah deforestasi besar-besaran yang menyebabkan kebakaran hutan serta melepaskan emisi berlebih, itu hukumnya juga haram. Cak, jujur ya, ini hal yang unik banget tau. Ngademin hati, sekaligus progresif banget. Lembaga keagamaan bertindak langsung soal isu lingkungan. Tapi kayaknya nggak seru juga sih kalau kita coba ngobrol berdua. Bener banget ya. Kayaknya mesti ada pemuka agamanya gak sih, Cak? Biar kita tercerahkan dan tahu sebenarnya konteksnya gimana dan kenapa akhirnya MUI membuat fatwa ini dan mengharamkan. Bener banget Dam, apalagi kayaknya kurang greget gitu. Misalkan kita cuma ngomongnya dari perspektif Islam, karena kan ini dari MUI ya kan, yang jelas Islam gitu. Kita ingin mendapat perspektif lain. Nah kebetulan di episode Umaforer sebelumnya kita telah membahas terkait food waste bersama dengan Ustadzah Ina dan juga Bante Yana Bandung. Di episode kali ini kita juga menghadirkan pemuka agama lain gitu. Jadi ada 2 pemuka agama nih, ada dari Islam dan juga Kristen. Langsung saja, ini dia pembicara kita ya, nih ada Ustadz Abdillah Segel dan juga Pendeta Yeri. Ya baik, mungkin sebelum kita ngomongin iklim global, kita ngomongin iklim kebersamaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Selamat menjalankan ibadah puasa buat semua teman-teman yang menjalankan. Saya Pendeta Yeri Fatina Sarani, senang sekali bisa join bersama di Greenpeace Indonesia untuk mensupport iklim dan lingkungan yang lebih baik gitu. Jadi ya senang sekali. Mungkin itu dulu perkenalannya. Ya, perkenalkan nama saya Abdillah. Karena tadi disebut Pendeta Yeri, berarti saya Ustadz Abdillah. Ya, seimbang gitu. Abdillah. Tapi ingat tidak membuat perpisahan di antara keduanya. Karena isu yang kita bicarakan hari ini adalah ya isu yang sangat menarik ya, tentang lingkungan yang tidak ada batasan di antara itu. Maka ini sebuah topik yang menarik untuk kita bahas pada hari ini, terutama tentang fatwa MUI tadi. Mungkin itu dari saya. Sebelum melangkah lebih jauh sebenarnya terkait fatwa MUI sendiri, saya ingin menanyakan hal yang paling basic dulu. Kira-kira bagaimana pendapat Pendeta Yeri dan Ustadz Abdillah ketika pertama kali tahu bahwa MUI mengeluarkan fatwa terkait perubahan iklim nih? Fatwa MUI ini sebenarnya blessing buat Indonesia secara keseluruhan ya. Artinya saya sebagai umat Kristiani tentu mengapresiasi karena fatwa ini adalah sebuah kick off tanggung jawab religius institusi agama yang dimulai mungkin oleh MUI. Bagaimana peran serta agama ini dalam lingkungan hidup harusnya punya porsi yang lebih besar, dan akhirnya orang mulai melihat dari sisi edukasi bahwasanya salah satu tanggung jawab keagamaan bukan hanya membangun ketakwaan yang lebih, tapi juga memberikan hati yang luas pada lingkungan hidup dan perhatian gitu. Jadi saya sebagai umat Kristiani dan tentu seorang pendeta mendukung dan berkomitmen untuk berjalan bersamaan dan seiring
untuk lingkungan Indonesia yang lebih baik tentunya. Gitu. Kan enak juga kalau hati adem, lingkungan adem juga, nggak panas. Mau ibadah banjir juga repot kan? Iya. Kadang yang sering terjadi gitu kayak Jumatan siang-siang pulang Jumatan, aduh panas banget. Iya. Terus tiba-tiba deras banget gitu kayak. Itu mengganggu juga sih. Ya, akhirnya berpengaruh juga ke dalam praktek beragama sehari-hari kan begitu. Kalau Kata Bunda sendiri apa? Saya sendiri pas membaca fatwa tersebut, saya sangat tertarik. Kenapa? Karena ternyata isu ini itu yang sebenarnya sudah menjadi isu umum, bukan hanya isu yang baru ya. Dari dulu juga kita tahu isu-isu ini tuh isu tentang lingkungan, tentang bagaimana alam ini banyak berubah ya. Yang dulu kita tahu mungkin yang istilah orang-orang dulu tuh kalau udah akhirannya bulan ber tuh hujan kan gitu. Tapi ternyata sekarang enggak juga, ya kan? Bulan apapun bisa hujan, bulan apapun bisa panas gitu. Dan terkait dengan masalah fatwa-fatwa MUI yang baru keluar ini, yang 2023 ini sangat baik ya, terutama untuk kalangan beragama, terutama kaum muslimin ya yang menjadi mayoritas di Indonesia. Kenapa? Karena sebenarnya di kalangan umat muslim juga sudah mulai tumbuh kesadaran tentang yang disebut dengan pemerhati lingkungan lah, kita sebut seperti itu ya. Dan ketika fatwa ini keluar ya menjadi dorongan yang lebih, sehingga ternyata memang di Islam itu diajarkan untuk menjaga lingkungannya, bahwa Nabi kita juga melakukan hal-hal tersebut ya, sehingga apalagi di fatwa tersebut juga disertai dengan dalil-dalil segala macam yang baik itu Quran dan segala macam. Dan menurut saya ini sebuah hal yang luar biasa ya, untuk dari porsinya umat muslim sendiri yang menjadi mayoritas, dan tadi Bang Roni juga mendukung ya dari umat agama lain, sehingga menurut saya ini fatwa yang sangat global untuk tidak hanya umat Islam sendiri tapi juga untuk semua umat beragama. Iya, dan itu kan jadinya ya jadi kita punya hukum yang kuat gitu kalau misalnya kita ngurus lingkungan ya haram. Nah, sebenarnya aku penasaran gitu ya, gimana sih fatwa ini kemudian bisa dijadiin acuan hidup kita sehari-hari gitu? Karena kan kalau ngomongin haram gitu kayak sehari-hari misalnya sering ditemuin gitu, misalnya minuman alkohol itu haram. Itu kan jelas gitu, ketika dia minum kita bisa bilang haram, jangan diminum. Nah, kalau misalnya ngerusak lingkungan kan skupnya besar itu, apalagi kayak kita deforestasi atau kegiatan membakar hutan. Nah itu kira-kira pengendaliannya gimana? Kalau ini menarik ya. Jadi memang kan di ajaran Islam sendiri yang namanya halal dan haram itu nggak selalu saklek, maksudnya begitu. Nggak kalau tadi memang ada dalil-dalil yang menunjukkan secara spesifik, ada juga yang secara umum ya, termasuk pengerusakan terhadap alam itu sendiri ya. Bahkan juga di bulan Ramadan ini, kita sekarang di bulan Ramadan ya, bahwasanya Nabi Allah berfirman dalam Al-Quran, dikatakan kulu washrabu wala tusrifu, dikatakan makan dan minumlah kalian dan jangan berlebihan, innallaha la yuhibbul musrifin, dikatakan bahwasanya Allah itu tidak menyukai hal-hal yang berlebihan ya. Jadi dari makan pun kita sudah diatur ya. Jadi aspek kehidupan kita pun diatur ya, termasuk daripada alam itu sendiri. Ketika kita mengeksploitasi alam ya secukupnya macam gitu. Jangan sampai menimbulkan kerusakan-kerusakan lain. Dan di bulan Ramadan ini kan kita sendiri ya dianjurkan untuk menahan diri bahasa gitu ya, menahan dari segala sesuatu yang berlebihan bahasanya. Maka di dalam konteks menjaga lingkungan pun kita juga harus menahan diri nih. Bagaimana jiwa kita ini untuk tidak ya kita istilahkan serakah terhadap alam kita ini. Seperti itu kira-kira. Nah, kalau menurut Pendeta Yeri gimana? Iya, makanya kita perlu mendaratkan ini penting, isu ini penting sehingga orang bisa mengimplementasikan. Nah, kalau saya tentu langkah paling mudah yang saya lakukan adalah share nih podcast ini nih. Benar ya kan? Subscribe ya. Ya kan? Jadi share aja ke grup-grup gereja, grup keluarga. Paling enggak kalau orang bingung mau buat apa, ya dengarkanlah podcast ini gitu. Karena di sini akan ada paket komplit ya, selain informatifnya dan juga perspektifnya dari sisi agama. Baru kita mempersiapkan ruang-ruang luas sih sebenarnya itu sih. Saya akan memperluas ruang tentang lingkungan sekitar kita ini sehingga punya porsi yang luas dalam
dakwah-dakwah atau khotbah-khotbah, dalam kelas-kelas pengajaran, dalam sekolah minggu dari anak-anak. Jadi mengadopsi ini sebagai salah satu bentuk keimanan dengan Tuhan. Gitu. Jadi isu bersama. Jadi isu bersama. Ya. Karena lingkungan milik semuanya, nggak milik cuma beberapa agama doang. Betul. Tapi aku penasaran sih sebenarnya pendeta Eri. Yeah. Kira-kira kalau di Kristen itu ada gak sih kayak tadi kan dari ada ngomongin ayat atau hadis yang ada kita harus menjaga lingkungan atau kita hidup sederhana, kita makan secukupnya agar hidup berlebihan dan bukan sampah yang banyak. Nah kalau di Kristen itu sebenarnya sejalan sih masalah lingkungan hidup ini. Menurut saya gitu, sejalan gitu. Nah, yang dibangun oleh firman Tuhan dalam perspektif kekristenan adalah bukan hanya menghasilkan orang yang percaya kepada Tuhan, tapi juga menghasilkan orang-orang yang bisa dipercaya sama Tuhan. Itu jadi dua perspektif yang berbeda. Jadi percaya sama Tuhan dan dipercaya sama Tuhan itu dua hal yang berbeda. Semua orang mungkin bisa percaya, tapi urusan dipercaya itu dua hal yang berbeda. Nah, untuk membentuk pribadi yang bisa dipercaya, tentulah ada hal-hal yang sifatnya dipercayakan sama Tuhan. Hal utama yang pertama dipercayakan sama Tuhan adalah lingkungan hidup. Makanya di Alkitab itu manusia diciptakan di hari yang ke-6. Gitu. Jadi dibangun dulu infrastrukturnya, langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, semua diciptakan dengan baik, lalu itu semua yang namanya lingkungan hidup dipercayakan kepada orang yang harusnya bisa dipercaya. Makanya isu lingkungan hidup ini akan menunjukkan siapa sebenarnya pada akhirnya yang bisa dipercaya dan yang tidak dalam perspektif agama. Jadi nggak bisa dipisahkan. Begitu dia rakus, dia tamak, maka itulah implementasi refleksi dia akan Tuhan. Terlihat bagaimana dia memperlakukan alam sekitarnya gitu. Ya, jadi Tuhan tuh menunjukkan bahwa dia mencintai manusia, tapi dia juga mencintai alam dalam kedaulatan yang sempurna. Sehingga manusia kalau mau cinta Tuhan ada konsekuensinya. Dia harus belajar mencintai yang Tuhan cintai. Dan salah satu hal yang mutlak Tuhan cintai adalah lingkungan hidup, alam. Jadi nggak mungkin ada orang cinta Tuhan tapi nggak mau cinta lingkungan alam, karena itu kontraproduktif. Konsekuensi dari rasa cinta itu adalah di situ. Nah, disitulah karakter pribadi yang beragama ini akan bertumbuh. Dia akan tidak rakus, dia akan tahu mana yang perlu, dia akan ngerti rasa cukup, dia akan ngerti berbagi, dia akan ngerti bertoleransi, dia tahu bahwa yang hidup di dunia ini bukan cuma dia doang. Dia tidak boleh mencemarkan, dia tidak boleh mengganggu sirkulasi semuanya, dan akhirnya membuat pribadi ini bertumbuh dalam sisi keimanannya, bukan hanya percaya, tapi akhirnya dipercaya lewat lingkungan hidup ini. Makanya kaitannya itu erat dan urgent sekali gitu. Apalagi lingkungan itu tempat kita hidup ya. Iya. Dipercaya tuh kayak berat banget nih sih pendeta, kayak dipercaya Tuhan. Wah itu. Kamu dipercaya guys? Kayaknya enggak ya. Tadi menarik juga tuh ya pembahasan yang dibilang apa? Percaya dengan tidak juga dipercaya dengan manusia juga oleh manusia gitu. Iya. Kalau di perspektif Islam itu yang mungkin kita sering dengar yaitu hablum minallah dan hablum minannas. Jadi ketika kita memiliki ikatan dengan Allah dengan baik, kita juga harus memiliki ikatan dengan manusia dengan baik. Jadi nggak sempurna keimanan kita hanya jika kita ibadahnya saja bagus, tapi dengan manusia, dengan alam, tapi nggak baik. Kan ini kan sesuatu yang sinkron. Kita harus kedua arah maksudnya. Jadi salah ya kalau misalnya mikirnya nggak apa-apa gue deforestasi bakar hutan, sebentar, yang penting sholat jalan, yang penting ini masih sedekah. Berarti mungkin nggak nih ya, Ustaz? Mungkin nggak ada orang yang kalau di Kristen kemungkinan mungkin gitu. Gitu ya. Jadi dia menutupi tanggung jawab dia dan tentang alam dan semuanya dengan dalam tanda kutip membangun image religi yang kuat. Saya akan bisa menutupi tanggung jawabnya sehingga dia terlihat sebagai sesuatu, sedangkan kalau keimanan itu diurai ternyata dua perspektif saya juga belum tahu nih. Jadi pahala washingnya maaf itu nggak bisa. Iya, harus dua-duanya, harus seimbang. Menarik. Kita katakan harus seimbang ya. Jadi ikatan kita dengan Allah juga harus bagus,
tapi dengan lingkungan, dengan manusia, hablum minnas, hubungan. Jadi kalau bahasa gampangnya kita, ketika kita beribadah bagus, tapi ketika kita berurusan sama manusia juga kita harus baik gitu. Karena kita hidup masih di bumi kan gitu. Kalau kita hidupnya udah nggak di bumi, ya terserah urusan masing-masing. Kalau banyak gitu kan yang berkedok gitu. Iya. Dia di belakang gimana? Yang penting di depan orang kelihatan baik. Yang penting sedekah, yang penting kayak ngundang-ngundang anak yatim buat santunan gitu-gitu. Jadi kayak cuci pahala gitu kan. Cuci uang mungkin cuci pahala. Pahala washing gitu. Cuci dosa kali. Cuci dosa. Benar, salah. Jadi Dap, kayaknya kan kamu udah lama nih ya juga di Greenpeace-nya, sering banget nih dengar istilah deforestasi. Kamu sendiri paham nggak deforestasi itu apa? Enggak, Cak. Nggak salah lagi. Nggak salah lagi. Jadi deforestasi itu kan pengertiannya ya, kita menggenduli hutan lah, singkatnya menebang pohon secara skup yang luas, bahkan kayak kecil pun sebenarnya udah diartikan sebagai deforestasi. Yang tadinya itu hutan ya harus sebagai hutan terus. Apalagi sekarang kan maraknya dari hutan dialihfungsikan jadi misalnya komplek perumahan atau misalnya kebun sawit. Terus kayak kan sempat juga tuh perdebatan kayak sawit adalah hutan gitu. Kan aku kecil SD ingat banget itu, hutan adalah tempat ekosistem hidup di mana banyak tumbuhan dan hewan. Kan kalau sawit itu cuma pohon sawit doang, itu kan yang monokultur, nggak bisa dibilang sebagai hutan. Betul banget. Karena Fatwa MUI tadi sempat membahas terkait deforestasi di salah satu poinnya gitu ya. Kira-kira menurut Ustadz dan Peneta sendiri, bagaimana agama melihat fenomena yang seperti ini? Kebakaran hutan, pembunuhan hutan secara berlebih itu seperti apa? Mungkin dari itu. Iya, kalau di dalam Islam itu ada disebut di kaidah fikih itu ad-darar yuzal. Darar yuzal itu kita gambarkan sebagai kerusakan itu harus dihilangkan. Ada juga yang mengatakan kaidah itu ad-darar la tubihul bimahdurat, ya. Kerusakan itu tidak bisa dihilangkan dengan kerusakan yang lain. Atau kebaikan itu tidak bisa kita lakukan dengan cara yang salah. Maka ketika kita melihat kerusakan hutan yang secara berlebihan, ya, maka dari perspektif Islam sendiri mengajarkan kita untuk menjaga lingkungan kita itu sendiri, ya. Apalagi dengan hutan yang kita lihat kemarin, yang dulu mungkin Kalimantan menjadi jantungnya paru-paru di dunia, ya. Sekarang sudah mungkin banyak berkurang, dan juga katanya sudah mulai, saya baca-baca berita ada banjir gitu, meskipun yang dulunya nggak pernah terjadi. Bahasanya itu kan menunjukkan satu kerusakan itu menyebabkan kerusakan-kerusakan yang lain, ya. Maka di dalam perspektif Islam sendiri dikatakan ad-darar yuzal, kejelekan itu, kerusakan itu harus dihilangkan. Dan ini menjadi sebuah kaidah umum di dalam pembelajaran kita di dalam umat Islam itu sendiri. Maka apapun yang dilakukan oleh umat Islam itu atau manusia lah secara umum, kita nggak berbicara di batasan apapun itu, maka kita harus menjaga lingkungan kita, menjaga hutan kita. Karena kalau di istilahnya dalam bahasa Arab itu dikatakan tanmiyatul mustadamah, yaitu energi yang secara berkesinambungan. Karena kita hidup kan nggak di zaman ini aja. Di zaman 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun ke depan akan ada anak-anak cucu kita yang hidup gitu. Maka pemikiran kita nggak bisa kita serahkan untuk tahun ini aja, untuk 5 tahun ke depan. Tetapi kita harus memikirkan bagaimana 10 tahun, 15 tahun, bahkan 100 tahun ke depan, ya, bagaimana kehidupan mereka. Sebagaimana umumnya kita lah sebagai seorang yang hidup, ketika kita punya anak, kita memikirkan bagaimana hidup anak kita ke depannya. Begitupun dengan masalah hutan, saya rasa seperti itu. Kalau menurut Pendeta Yeri, bagaimana? Iya, salah satu kata sakral dalam ajaran Yesus itu adalah cukup, gitu loh. Jadi muridnya tuh bilang, asal tahu Tuhan tuh kita akan menemukan kekayaan yang hakiki, yaitu rasa cukup. Makanya diajarkan Yesus, doa tuh, berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi di depan ini berlimpah. Kita bisa ambil apa aja, kita bisa proyekin apa aja, kita bisa rakus ngumpulin apa aja. Nah, kebutuhan akan bertuhan adalah ambil, cukup, udah jangan sentuh. Itu lalu bahagia. Jadi manusia tidak didesain untuk mengumpulkan dan mengambil lalu bahagia. Titik bahagia adalah titik cukup itu. Nah, kalau kita ngomongin Yesus sebagai tokoh sakral dalam kekristenan, Yesus itu anak tukang kayu.
Jadi dia berurusan juga dengan kayu. Tapi tidak pernah ada isu lingkungan hidup yang fatal di zaman itu. Gitu. Artinya sebagai tukang kayu, dia meneladani bahwa secukupnya aja, bukan akhirnya memproduksi sesuatu yang akhirnya menghancurkan. Nah, makanya diajarkan dalam kekristenan bahwa semua manusia butuh Tuhan. Supaya apa? Supaya nggak rakus ngambil semua yang ada di depan mata. Karena semua yang bisa dimanfaatkan dan membuat dia mungkin tambah kaya, tambah semua, ada di depan mata. Nah, keimanan itu adalah ambil yang cukup, lalu sudah bahagia. Gitu, ya kan? Dan itu kan misalnya kayak gini lah contoh. Kalau kita datang ya, kalau dalam perspektif misalnya resepsi pernikahan pada umumnya, itu biasanya kalau pasangan ini Kristen, pendeta suruh doa makan, gitu biasanya. Nah biasanya doa belum amin, orang tuh udah ngunyah. Oh gitu. Jadi pengantinnya mempersiapkan semua makanan dengan cukup, tapi kebanyakan yang datang dengan rasa kurang gitu. Takut orang kenyang duluan, ada yang bungkus duluan. Nah maksudnya ternyata rasa cukup itu penting banget dalam perspektif agama untuk tidak membiarkan orang tuh offside, menghancurkan lingkungan ini. Nah sebenarnya perspektif kekristenan tuh ngambil peranannya di situ. Oh, iya. Berarti kata kunci ada cukup. Karena dari kemarin juga pas baca-baca lagi ngeliat kayaknya kata cukup dan secukupnya ini adalah hal yang banyak ditemui gitu kayak panduan manusia hidup tuh. Terutama sekarang ini bulan Ramadan. Kita kalau lagi puasa itu kan segala sesuatu berlebihan ya. Pengen beli banyak. Kalau sebelum buka nih lihat iklan segala macam semua tuh pengen gitu. Tapi lagi-lagi ya perut kita tuh punya batas dan batasnya ya cukup itu, bukan secara berlebihan. Yang kalau udah berlebihan ya kita tahu mau ngapa-ngapain nggak bisa kan. Nah itu jadi memang sepakat ya masalah cukup itu. Karena kalau melebihi daripada batas cukup, ya jatuhnya penyakit ya atau ya keburukan lah kalau secara umum. Jadi bisa nih jadi next project cukup. Bagaimana manusia untuk merasa cukup? Betul. Sama pendeta Yeri sama Ustaz Abdi. Keren kan? Keren. Tadi kan cerita yang zaman dulu gitu tentang kayak bapaknya Yesus itu sendiri tentang kayu gitu. Gimana dia berhubungan erat dengan kayu yang diambil dari kita. Tapi kan di zaman itu kayak tadi pendeta Yeri sendiri bilang belum ada kerusakan lingkungan ya. Betul. Nah, kira-kira ada gak sih kayak misalnya contohnya di masa itu gimana? Terus kalau sekarang kan kayak akhirnya sampai dilarang. Terus kayak gimana sekarang kerusakan di mana-mana? Ada satu cerita. Jadi kisah itu mengisahkan pohon ara yang tumbuh di tengah kebun anggur. Jadi pohon ara itu pohon pinggir jalan, pohon liar, low maintenance. Jadi cuma tumbuh-tumbuhan liar aja gitu loh. Yang orang lewat penting nggak penting, ya kan? Jadi cuma kayak ya sesuatu yang sangat biasa banget dan sangat nggak penting banget gitu. Biasanya orang injek, orang buang, nggak ada rasa di sini, gitu. Jadi kayak sesuatu yang biasa. Nah, satu kali Yesus itu tidak memperlakukan si pohon ara ini seperti kebanyakan banyak orang yang menganggap ini biasa. Apa yang Yesus lakukan? Ditumbuhkan kebun anggur. Sehingga, kebun anggur itu high maintenance. Semua orang kepengen. Dan waktu itu kontekstual geografis itu tumbuhan yang buah yang sangat jarang dan sangat diperlukan. Jadi pohon ara ini keikutlah value-nya kebun anggur ini. Jadi pohon ara ini didekor dengan sesuatu yang high maintenance sehingga orang-orang tidak lagi melihat ini sebagai pohon murahan, pohon biasa, tapi terdekor lah. Nah, sebenarnya itu adalah bagaimana cara Tuhan untuk mengedukasi orang zaman itu untuk menghargai sesuatu dari hal yang kecil dari lingkungan itu tersebut sehingga dia bisa bermanfaat sampai seterusnya gitu. Makanya kan dibilang salah satu komunikasi Tuhan pertama kali sama manusia adalah berbuah dan bertambah banyak loh. Artinya perhatikan buah itu edukasi pertama. Nah, kenapa itu penting gitu? Karena gini, di dalam buah ada karakter, apa hubungannya? Kalau makan buah, makanlah dagingnya, jangan makan bijinya. Nanti masuk UGD. Nah, bagi biji kedondong gitu. Lalu saya pikirkan gitu. Kalau saya punya
4 keturunan ke bawah, saya bisa memastikan pasti 4 keturunan bawah saya masih makan jeruk, masih makan semangka. Karena ada orang-orang zaman sekarang nggak rakus makan biji. Regenerasi itu terjadi karena ada sesuatu yang ditabur oleh generasi sekarang. Dan objek taburan itu ya bukan cuma uang sama karakter aja, ya tentu lingkungan. Jadi bisa dinikmatin terus dari zaman dulu, ya kan? Kalau mungkin kontekstual di dalam Quran, pohon kurma atau buah kurma dicerita di Al-Quran sampai sekarang orang masih bisa megang, karena di zaman dulu masih ada yang nanam. Kalau zaman dulu sama zaman Yesus semua orang rakus makan anggur sama buah-buahnya aja, gitu, maka nggak akan ada regenerasi. Makanya menurut saya kalau semua buah nggak ada bijinya ya punahlah semangka itu. Makanya bahaya juga kalau misalnya biji kurma nggak ada kan? Iya, repot gimana zaman seterusnya menerjemahkan kurma. Apa itu kurma kadang-kadang? Iya, karena ada orang-orang rakus di satu zaman yang dia nggak biarkan sampai biji-bijinya dihabisin gitu. Kayak buah tin nih gue kan, orang bingung kalau misalnya nggak ada buahnya. Ini apa? Kurma? Apakah kurma? Apakah kurma itu? Apa itu kurma? Berarti kan ada orang-orang yang bijak yang menerjemahkan keimanannya bukan cuma untuk sirkulasi bahagia, tapi dia menabur sesuatu untuk angkatan-angkatan selanjutnya. Itu dalam konteks soal Alkitab ada kisah-kisah seperti itu. Kalau dari perspektif dia, jadi ada satu kisah ya, Nabi SAW tuh di zaman dulu itu, di zamannya ada sebuah daerah di sekitaran Madinah ya. Jadi orang-orang yang tinggal di Madinah itu ternyata disebutnya dengan istilah Ansor. Seperti Ansor. Orang-orang Ansor itu di tanah itu kira-kira dikatakan di situ seluas kurang lebih 2000 hektar. Luas karena pegunungan kan. Jadi daerah tersebut sama Rasulullah SAW itu dilarang untuk dibangun atau digunakan untuk kepentingan individual. Jadi itu daerah dibiarkan sebesar 2000 kurang lebih, dikatakan untuk apa? Untuk makan makanan hewan. Yang mungkin kalau tadi diistilahkan definisi hutan itu kan ya tempat untuk hewan-hewan hidup ya, makan dan segala macam. Maka di saat itu tuh kalau kita implementasikan di zaman sekarang, Rasul itu membiarkan sebuah daerah untuk tetap hidup seperti keadaan aslinya gitu. Agar apa? Ya hewan-hewannya, kuda-kudanya, mungkin domba-dombanya atau hewan apapun saat itu bisa tetap hidup. Nah, dan juga ada satu hadis yang menarik ya. Hadis mungkin kalau kita sebut hadisnya tentang hadis hari kiamat, tapi konteksnya itu yang berbeda. Dikatakan begini, idza qamatis sa'ah wa fi yadi ahadikum fasil fa in istata'a an yagrisha falyafal. Dikatakan jika datang hari kiamat katanya. Dan di tanam kabur itu ada satu buah bibit tanaman. Fa in istata'a, jika kamu mampu untuk menanamnya maka tanamnya. Maksudnya ini hari kiamat kan sesuatu yang kita udah nggak akan selesai gitu loh. Tapi kalau ada kebaikan, meskipun kita sudah seterlambat apapun, misalkan sudah terjadi hancur, misalkan di zaman dulu keadaannya masih bagus hutannya, terus di zaman sekarang sudah hancur, lalu kebaikan seperti apapun tetap harus kita lakukan. Bagaimanapun caranya, meskipun ya tadi diistilahkan kiamat saja yang baru terjadi, disuruh nanam, gitu. Kan siapa yang mau mengambilnya maksudnya gitu. Nah tadi kan katakan ya kita menanam hari ini untuk generasi kita ke depannya sebenarnya. Maka konteks yang tadi diajarkan itu, kebaikan itu ya pertama diajarkan untuk menjaga sebuah wilayah yang agar tidak diambil semuanya oleh serakahnya manusia. Yang kedua juga menanam kebaikan itu tidak memandang untuk siapa kita ambil kebaikan ini. Gak harus untuk diri kita, tapi untuk mungkin generasi-generasi kita ke depan. Iya, karena emang kondisi sekarang kayaknya udah ngaruh ke kehidupan pribadi kita gitu. Kayak makanan gitu. Kemarin beberapa kali aku melihat beberapa petani yang akhirnya mereka harus merubah pola perilaku mereka yang mau diturunkan dari luar mereka. Kayak kalau di Jawa, di Mangsa Jawa kalau nggak salah. Jadi itu kayak kalender tanam yang sekarang udah bisa dipakai lagi. Terus kayak lebah-lebah kecil yang biasa membuahi kebun mereka tuh udah nggak ada. Akhirnya kayak tanaman mereka tumbuh tapi nggak ada buahnya. Itu kan udah sampai pada akhirnya udah ngaruh ke kehidupan mereka gitu. Sementara mereka adalah produsen kita, terus kayak kita mau makan apa kalau mereka udah kesenangan belanja. Nah, sobat lingkungan, seru banget ya obrolan kita kali ini. Tidak hanya membahas terkait fatwa MUI itu sendiri, tapi ternyata banyak sekali
pelajaran yang kita dapat dari dua perspektif agama, yakni kecukupan, terus juga tidak boleh serakah dalam hal apapun itu, dan juga kita dalam keadaan sengsara pun kita harus tetap melakukan kebaikan. Nah, apalagi di obrolan yang seperti ini tuh nggak hanya di perspektif muslim aja, tapi ternyata kita juga mendapatkan perspektif baik itu dari agama Kristiani, seperti itu. Dosa itu bukan hanya meninggalkan sesuatu yang sifatnya maksiat. Dosa itu juga artinya tidak mau melakukan hal yang baik. Nah, lingkungan hidup kan ini kan penting, tapi layernya layer 10 kali. Orang bahas dulu masalah toleransi, masalah nikah beda agama, masalah ini boleh tidak, apalagi ya, padahal udah ada, apalagi cari lagi, kalau bisa 4-5 lagi baru taruh di bawah. Maksudnya yang ini baik, yang ini nggak baik. Gitu. Dia pernah baik gitu. Dia pernah baik. Minimal dia pernah baik. Masalah lingkungan pun begitu. Dia tahu yang dilakukan nggak baik gitu loh. Kan kalau orang nggak sadar kan repot, merasa dirinya benar terus itu akhirnya nggak akan sadar dengan masalah lingkungan.